Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para kiai, para asatidz, sepuh, para bapak, saudara-saudara segenap undangan ingkang kula hormati, Bapak Baihaqi sekeluarga yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur dumateng Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalu menika kula kaliyan panjenengan sedaya diundang kalian Bapak Baihaqi sekeluarga berkenaan dengan insya Allah rencana keberangkatan beliau sekalian tanggal 12 Juni untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya harapan beliau mugi-mugi dengan iringan doa restu panjenengan semuanya, beliau dan ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, lahir maupun batin, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam perjalanan dan juga pelaksanaan ibadah selama di tanah suci Mekah maupun Madinah. Berangkat sampai pulang kembali selamat, sehat walafiat, dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, ziarahnya ziarah makbulah. Amin Allahumma amin. Karena memang setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji pasti berkeinginan, berharap hajinya menjadi haji yang mabrur. Kenging nopo? Keranten haji yang mabrur inilah yang akan dijamin oleh Rasulullah SAW kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niki kesempatan yang luar biasa. Dengan berhaji wonten jaminan swarga. Sehingga haji niki pinten mawon niku murah karena balasannya surga. Kinten-kinten dari surga ditol jenengan wonten tumbas pinten, Pak? 100 juta wonten, Pak. Nek misale surga ditol kira-kira wani piro kira-kira? Oh, masih sak miliar ta? Kalau surga ini dijual pasti akan yang membeli banyak. Dan ini dengan haji orang dijamin masuk surga. Semoga yang hadir di sini semuanya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa haji. Amin Allahumma. Walaupun sampean daftar saat ini, insya Allah 32 tahun lagi kayak berangkat. Karena di Jawa Timur dengan daftar masuk nang Madura, daftar sing paling pucuk tetep padha mawon. Kuota itu Jawa Timur. Jadi daftar di pucuk Jawa Timur, Madiun sampai Banyuwangi sampai Madura pelosok padha mawon. Berangkatnya 32 tahun lagi. Mboten saged ditawar. Tetapi kula kali jenengan mboten asal putus asa. Tetep kalau kita punya kemampuan segera daftar. Masalah berangkat gak berangkat urusannya Gusti Allah. Barangkali ada sesuatu yang menjadi rezeki jenengan terus ditakdir kalau Allah sakit berangkat lebih cepat daripada yang diperkirakan. Niki nopo kersane Gusti Allah. Lah untuk mendapatkan haji mabrur ini tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Artinya ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus diikhtiarkan, dan ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat menjadi haji yang mabrur? Yang pertama, sebagaimana ibadah yang lain, seluruh ibadah kalau ingin diterima oleh Allah SWT harus dilandasi dengan niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Niat ikhlas lillahi ta'ala. Sudah tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar maling. Ibadah haji yang ingin diterima harus ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi haji, jelas sekali dalam Al-Quran, lillahnya itu malah didulukan, ditonjolkan. Perintah haji itu lillahnya itu didahulukan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat yang lain ditegaskan lagi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umroh dan hajimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya karena Allah kalian diperintahkan untuk melaksanakan haji. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Lillah memang harus, tapi tidak ditonjolkan. Khusus haji ditonjolkan. Kenapa? Karena haji ini ibadah yang rentan gampang tidak lillah. Gampang tidak lillah. Buktinya banyak orang pulang haji gak diceluk abang di umi gak noleh. Nonton apa mboten nonton? Adik mulai long haji gak diceluk apa gak noleh. Tanggung juta rek gak diceluk apa. Gak diceluk umi ngamuk. Nah, ngawur ae mau haji. Larang-larang gak diceluk umi. Iki jenenge mboten lillah. Ono sing tersinggung gak masalah. Wong ngajeni koyo niku sampun ajarane lillahi ta'ala. Bahasa gampangane mulai lu haji bah diceluk apa, bah gak diceluk apa, bah gak urus. Sing penting hajiku diterima ambek Gusti Allah. Bah diceluk umi, bah gak diceluk umi, gak urus. Sing penting hajiku diterima ambek Gusti Allah. Harus punya prinsip semacam itu. Kok undangan gak ono hae gak gelem teko. Dudu aku iki. Aku ono hae haji bisa njaluk DKI H1. Arek kula haji ping 20 napa? Agak karu-karuan. Oh, niki lillahi ta'ala harus dijaga. Diceluk yo kan celuk yo wis, gak dadi urusanku. Sing penting hajiku diterima kali Gusti Allah. Karena ada di beberapa tempat kula nanti ketemu ambek jamaah haji teko Makassar dari ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Niku di sana luar biasa. Orang itu semuanya kepingin dan iso lunga haji. Bahkan masih usia muda kepingin dan lunga haji. Bagus, ya bagus. Tapi ternyata ada latar belakangnya. Kenapa? Karena di daerahnya orang itu, ini sing cerita wong mriko kula karo. Jare nih di daerahnya orang itu lek wis mari lunga haji niki diistimewakan, di masyarakat diistimewakan. Kaya ngeten undangan ngeten niki gak campur sing lunga haji ambek durung lunga haji. Lunggone kudu didhewekno. Kursi khusus. Bahkan sampai berkatnya niku khusus. Lho nggih, kalau diceritani mosok dia berkatnya itu khusus. Kalau di tempat kita kan enggak sama. Ya, berkatnya lah sami ya bagi. Sedanten sama. Paling sing ceramah sing rada akeh biasa nih, kulo gak jalur untuk bagi nih. Niki biasa nih di mana selama pengalaman kulo ceramah itu berkatnya biasanya rada akeh sing ceramah. Gak jalur, tapi nyindir. Boten nggih, niki guyon lho guyon. Tapi ditanggapi serius alhamdulillah. Nah niki jadi tidak ada bedanya. Bahkan di daerahnya orang itu, orang kalau sudah lunga haji, mikir mengajukan kredit itu gampang diterima. Sehingga banyak orang yang tujuan haji itu supaya kredit cek gampang. Niki berarti hajinya tidak lillahi ta'ala. Sampun niki harus diperhatikan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nomor 1. Yang nomor 2, haji yang mabrur
ini harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu ini penting. Karena dirasi Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Urusan apa saja harus ada ilmunya. Jangan ngurusin apa, nyambut gawe apa ae kudu ana ilmunya. Artinya gak iso diawur. Gak bisa ngawur berarti ada ilmunya. Termasuk haji gak boleh ngawur. Harus ada ilmunya. Alhamdulillah Pak Baihaqi kalian ibu sudah mengikuti manasik haji. Bahkan mengikuti manasik haji sejak tahun 2020 nggih. Wis khatam iki. 2020 sudah khatam manasiknya, sudah bayar lunas, kasih to berangkat. Kena Markovit di Markona. Alhamdulillah 2022 bisa berangkat. Alhamdulillah. Tapi yang berangkat tidak banyak tahun ini, separuh kurang. Alhamdulillah termasuk katut Baihaqi. Kula termasuk katut. Alhamdulillah. Insyaallah akan mendampingi beliau beserta rombongan. Insyaallah. Nah ini harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya bahaya. Karena haji ini ada sunnah, tapi juga ada wajib, ada rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Wajibnya tidak terpenuhi dan tidak diganti dengan dam, maka hajinya tidak sah. Kalau hajinya tidak sah, wis muli hajinya gak sah, balik meneh angel. Orang kalau sudah berangkat haji pulang daftar ngenteni 10 tahun. 10 tahun baru daftar. Nah saiki wis ngenteni 32 tahun. Dan yo 10 tahun kas iso ngenteni 100 tahun gitu. Sehingga kalau tidak sah ini bahaya. Makanya harus dilandasi dengan ilmu. Karena banyak sekali jamaah haji yang berangkat tanpa ilmu, sehingga di sana melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa sadar, tanpa diketahui, maka pulang hajinya tidak sah. Kembali lagi sudah tidak bisa lagi saat ini. Kalau umroh boleh bolak-balik, tapi haji 1 tahun sekali itu pun harus nunggu sekian puluh tahun. Jadi pentingnya orang mendapatkan ilmu. Karena kalau tidak ada ilmunya bisa ngawur. Ini ada cerita lucu, ceritanya lucu, tapi ini mengandung pelajaran bahwa orang yang tidak punya ilmu pasti ujung-ujungnya ngawur. Wonten tiang haji, sugih balik haji, tapi tidak punya ilmu. Berangkat waktu itu, karena sugih bojone loro dijak kabeh. Bojo sing tuwa jenenge Mutmainnah, sing nom jenenge Hasanah. Berangkat lunga haji, gak tahu belajar manasik haji. Ketika tawaf dianjurkan maca donga Rabbana Atina. Sing diwaca iki tok wis. Akhirnya tawaf ambek wong bojone loro. Wis ditirokno iki. Ya, Mbah. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus satu putaran sampai 3 putaran bojone sing jenenge Hasanah guyu-guyu. Sing Mutmainnah merenget tok ae. Abah sing dijak wong loro sing didongakno Hasanah tok. Aku gak tau disebut blas. Aku gak tau didongakno. Lah wong abahe jenenge gak ngerti apa-apa. Jok kuwatir engko sing putaran keempat sampai ke-7 tak kek rawon kabeh beres. Akhire dungane dibuanten. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati mutmainnah wa qina adzabannar. Jare mutmainnah yo ngono apa adil jare ngono. Wong Arab bingung iki donga apa ana Rabbana atina mutmainnah barang. Ini artinya orang yang tidak mengerti bisa ngawur. Lah ngawur ini kecenderungannya salah. Sehingga dalam melaksanakan ibadah haji ini harus memiliki ilmu. Sebenarnya ilmunya haji itu gampang, Pak. Haji maupun umroh. Kadang orang mau haji mau umroh wedi. Aku haji umroh gak iso, donga-dongane gak apal. Sopo sing ngongkon ngapal donga? Kula sampe sakniki haji ping balik-balik gak apal dongane. Terutama sing dawa-dawa, sing ndek wis apal. Sing dawa-dawa wis tahun pisan digawe, yo gak apal. Tidak ada. Dalam haji ini tidak ada perintah wajib maupun rukun yang bersifat qauli, yang bersifat diucapkan. Itu tidak usah khawatir. Wong haji masuk buta huruf iso haji. Wong haji masuk gak iso maca alif ba ta sa iso haji. Sah hajinya. Karena haji tidak ada rukun,
atau yang wajib diucapkan. Beda dengan sholat wonten rukun qauli yang harus diucapkan, misalnya takbiratul ihram harus diucapkan Allahu Akbar, terus suratul Fatihah, terus baca tahiyat atau tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarak sampai sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir dan salam itu harus diucapkan. Tapi kalau untuk haji kita tidak mengucapkan apapun sah. Dengan berangkat rumah haji, waktu niat tidak harus diucapkan. Talafut itu artinya sunnah. Talafut itu mengucapkan, ini hukumnya sunnah, anjuran, tapi tidak rukun, tidak wajib. Sehingga niat itu sementing mahallu hafil qalbi, di hati niat. Niat misalnya tidak diucapkan. Nanti wukuf di Arafah itu tidak mengucapkan apa-apa. Pokoknya tanggal 9 Dzulhijjah kita yang sudah pakaian ihram, sudah niat ihram haji berada di Arafah itu namanya wukuf. Bah turu tok, bah klesetan, bah mlaku-mlaku, bah rokokan, wis pokoke ana di Arafah niku jenenge wukuf tanpa membaca apapun, sah wukufnya. Kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Mabit artinya nginep wis pokoke melewati tengah malam iku jenenge nginep. Bah guyon, bah turu, bah mangan, bah wis sakarepe wis pokoke ana di kono nginep di kono melewati tengah malam namanya mabit. Lempar jumroh gak usah ndonga wis pokoke watune masuk di lubangnya sumur jumroh beres sudah sah. Tawaf juga gitu, pokoknya nguteri Ka'bah ping 7 dalam kondisi koyo wong salat suci dari hadas besar kecil, suci pakaiannya, nguteri ping 7 dimulai diakhiri Hajar Aswad beres sah, gak usah maca apa-apa, gak apa-apa. Sa'i tambah, kalau sa'i tambah lebih mudah lagi. Misalnya gak duwe wudu ngentut, misalnya sa'i agak kepentut, gak apa-apa. Pokoknya jangan ngentuti wong nih, kalau isi penting sudah jalan beres, gak ada masalah. Ya, gak baca apapun. Nanti tahallul juga gitu, pokoknya digunting rambutnya ono sing protol, wis beres, sah tahallulnya. Udah beres. Mana disuruh baca? Nggak ada disuruh baca apa-apa. Jadi mulai awal sampai akhir gak mau coba belas ini rusak. Cuma mulai jenenge diganti Haji Muhammad Jegidek. Karena malaikatnya bingung ki Jegidek tok ae mulai berangkat sedikit mulai. Ini ku tok ae masalahnya. Masalahnya cuma apa? Di sana itu makom mustajabah. Waktunya juga waktu mustajabah. Kondisi ikhram ini mustajabah. Tempat-tempatnya banyak yang mustajabah. Emang mereka ndonga. Nah, tentu loh Pak. Emang ndonga. Makanya kita sebelum berangkat biasanya Pak Bagi mau berangkat dipeseni, aku celuk engko di kono. Celuk ini maksudnya didongakno, diceluki. Udah apa celuk-celuk di kono gak krungu. Didongakno, didoakan di tempat-tempat mustajabah. Niki jenengan sing hadir didongakaken sedanten Pak. Kalau didongakno muga-muga sing hadir tasakuran kabeh. Muga-muga iso ziarah Mekah Madinah. Itu gak kabeh. Tapi jenengan sing didongakno ya kudu nampani dungane ambek ndonga pisan ambek ikhtiar, nggih. Ikhtiar cuma ndonga tok gak daftar-daftar ya gak berangkat. Nggih. Ndonga ambek nyelengi, ndonga ambek nabung, ambek dhuwit, ngoten lho. Nabung lho, Pak kaya iki nabung nggih. Nyelengi dari titik akhirnya iso gawe bayar haji. Jadi kudu ana ikhtiar nabung nggih, ben dina minimal 2000. Ben dina 2000 insyaallah nek ben dina 2000 tahun 2075 berangkat sampean. Ayo para 2000. Sing penting ana ikhtiar ya, sing penting ana ikhtiar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nggih. Iki enggak ada rukun politik. Donga gampang. Apalagi nek donga melok pembimbing enak wis. Pak Bagi enak. Nek kula donga di buri kula paling amin. Ngono tok bondo amin itu donga. Amin itu donga padha. Donga amin kok cukup. Bondo amin beres wis. Nah, biasanya kula bareng-bareng di kula sing bondo donga Allahumma niku mek amin. Amin. Bondo amin tok oleh niku padha. Nah, niki keuntungane wong dadi jamaah. Terus di kono nggih wae basa napa? Wong Arab itu akeh ndonga niku luar biasa dawa-dawa. Iki didejeri lak mari ya Allahumma idem ya Allah beres wis. Pokoke padha ambek iki ya Allah wis beres. Oleh donga itu untuk bagaimanapun caranya berdoa boleh. Doa kita boleh. Kita
kita ndonga ya Allah, kula njaluk apa sing dijaluk wong iki. Mboten apa-apa. Kalau kita husnudzon para orang ini jaluk api-api, mboten apa-apa. Enggak masalah. Mungkin kita ada doa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Kita boleh berdoa sebagaimana yang diminta oleh orang lain, itu boleh. Ya Allah, saya minta kebaikan sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah dan orang-orang soleh. Dan saya juga minta perlindungan dari kejelekan yang diminta perlindungannya oleh Rasulullah dan oleh orang-orang soleh. Jadi kita gak bingung jaluk dewi, jaluk sebagaimana sing dijaluk kali wong liya itu juga boleh. Ini loh ya. Jadi gampang, manasik ini gampang, artinya haji ini gampang, gak usah khawatir. Jenengan sing kate umroh gak usah bingung. Wis duwe rezeki berangkat umroh. Sampai khawatir kula kali jenengan wis duwe rezeki gak ndang daftar, gak ndang nang Mekah Madinah, engko kedisian matine kali Rasulullah diken wis stempelin. Kalau stempel Yahudi apa Nasrani, naudzubillah min. Nah, ayo kita dahulukan ibadah ke Mekah Madinah. Karena apa? Kampung halaman iman kita ada di Mekah Madinah. Orang yang punya iman pasti punya kangen kepada Mekah dan Madinah. Sudah, ini dua di Almoni. Yang ketiga, haji ini ibadah dunia, haji ini ibadah maliyah, haji ini ibadah harta. Buktinya orang yang tidak punya harta tidak wajib haji, manis atau ilaihi sabila. Jadi yang punya harta yang wajib. Sehingga harta yang digunakan untuk haji ini harus dari harta yang halal, harus, nggak bisa dicampur. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Gusti Allah ini tuh api, tidak mungkin menerima sesuatu kecuali dari barang sing api. Halal harus. Yang digunakan haji yang semuanya sudah, bukan hajinya saja, bukan ongkos hajinya saja, termasuk sing kayak ninggali sing di omah harus halal, termasuk sing digawe tasakuran, digawe oleh-oleh, semuanya harus dari barang halal. Loh, haji itu ibadah yang mahal. Haji ibadah yang banyak membutuhkan materi, kudu dijaga kehalalannya. Jadi haji itu saat ini mau 140 juta. Turun oleh-oleh, turun tasakuran koyoknya kan bilang juta apa lagi kan? Oke. Ini 10 juta enggak nih Pak. Ini artinya kalau ini dicampur barang haram, walaupun sedikit. Waduh, aku ingin nani mel kasih berangkat haji, kating lunasi, ganti duit, selamat, petang ongko tembus, alhamdulillah. Loh, petang ongko tembus dikali. Iki nek sampe koyo ngoten masuk tawaf ya esot-esot apa enggak kok diterima besok. Kenapa? Karena ada yang haram dijaga dari keharaman. Kudu sing halal untuk melaksanakan ibadah haji. Niki sing nomor 3, sing nomor sekawan, sing terakhir, Pak. Orang untuk mendapatkan haji yang mabrur. Haji ini adalah duyufur rahman. Ketika kita berada di Mekah, kita menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Ketika kita berada di Madinah, kita menjadi tamunya khairul bariyah, makhluk terbaik, yaitu menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jenengan dadi tamu ini menungso sing terhormat saja, pasti kita akan menjaga sikap. Jadi tamu wali kota, aduh pakaiannya dijogo, lungguni, mlakuni, ngomongi dijogo, sampai dinilai tidak sopan oleh yang punya rumah. Apalagi kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah, harus menjaga akhlakul karimah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafasa, ngomong jorok, ngomong kotor enggak boleh. Wala jidala, fala rafasa wala fusuqa, berbuat fasik artinya yang merugikan orang lain, yang melanggar syariat tidak boleh. Wala jidala, dan berjidal, otot-ototan, berdebat itu sudah tidak boleh. Tapi kenyataannya di Mekah ini, Masya Allah, Mekah Madinah ini lupa. Kadang-kadang orang itu mengejar fadilah tapi lupa fadilah. Mengejar fadilah, keutamaan, cuma lupa dengan kewajiban. Banyak saking kepingin nyium hajar aswad, segala macam cara dilakukan. Ngikut jungkrakno, ngidri sikil, meeting, ngeplak sembuar dilakukan, sing penting iso nyucup hajar
Aswad. Hajar Aswad ini fadilah. Tapi kewajiban kita menjaga akhlak, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau nanti kepanggil kali aku nih dibilang apa paling hidup Hajar Aswad mas. Kok sampai perjuangan aku hidup Hajar Aswad, wis dipepet sikut dong kayak dias. Sekali cedet di dalam jumlah Aswad. Tapi metu kayak saya keling. Aku sama ini delok Arema kan hidup Hajar Aswad. Medeni menjelengan. Sungguh kok yukrakno nidek. Ini ibadah cap opo? Masa orang ahli surga mau masuk surga terus kok kudu nglarani wong, kudu nyikut nyi. Kadang-kadang sekarang ada maklar Hajar Aswad. Ini lebih parah lagi. Basin tadi maklar Hajar Aswad, alhamdulillah. Wong Indonesia. Orang Indonesia ini luar biasa ya. Kreatif. Iya, biasanya kita yang orang Indonesia ditawari. Ayo, ingin nyucuk Hajar Aswad, saya bantu. Berapa bayarnya sekian? Nah, nanti kalau yang sudah dibayar ini akan memperjuangkan jeneng. Cara nih sakarepe, ujung prakno, ngeplau wong boyo sakarepe pokoke sing dibayar bisa nyucuk Hajar Aswad. Untuk bilang tadi, jangan sampai melakukan itu. Hajar Aswad kalau kita tidak bisa nyium, Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan. Kita istislam. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Kok nggak bisa? Nah ya kok timbangan ini suruh-suruhan. Apalagi mau wedok, nggak usah. Dulu saya waktu haji kali bojo kula, dia kepingin nyucuk Hajar Aswad. Oh gak luar deh. Dulu nih, terus lah, orang wedok dipepet wong lanang. Kira-kira bojone sing ndi? Masuk kabeh bojone kabeh kan gak mungkin. Oh bojone sing arep lah sing mburi nih, sing nemplek bokonge sapa iki? Bojone sapa? Sing kanan kiri nih sapa? Lha iku rek awakmu gak ido bojoku diuyel-uyel wong akeh. Kak, timbangane Yusuf Hajar Aswad cucu penakoe padha ganjarane. Lho iya. Nyucuk bojo ganjarane padha. Malah kok nyucuk pisan cucuk-cucukan isane. Artinya ini kita harus bisa menjaga akhlak, jangan sampai untuk fadilah kesunahan kita sampai mengorbankan syariat kita. Istri kita harus kita lindungi. Jangan mau istri kita diuyel-uyel wong lanang sing butuh muhrim hanya untuk mencari sunnah. Termasuk yang namanya rondo. Wah, rondo juga berdesakan seperti itu. Waduh, santai. Sehingga rondo itu rebutan seperti itu. Nah, ini hati-hati. Padahal itu adalah simbol. Rondo, Hajar Aswad itu simbol. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah itu mengajari kita ilmu syariat, juga mengajari hikmah. Artinya semua ibadah itu ada hikmahnya, ada pesan moralnya, ada pelajarannya. Hajar Aswad itu apa sih? Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Berarti ini barang dunia apa barang akhirat, Pak? Barang akhirat, iya kan? Rasulullah mencium itu tanda cinta. Artinya Rasulullah mengajak kita umatnya untuk mencintai akhirat, ojo ke dunia. Jangan lebih cinta dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Sehingga walaupun jenengan gak tahu mau haji, tapi kalau jenengan lebih cinta dengan akhirat, maka jenengan sama dengan nyium Hajar Aswad. Mencintai akhirat. Walaupun balik-balik mau haji, balik-balik nyium Hajar Aswad, tapi medite pancet muat. Mulai haji mau medite gak lumrah. Berarti saya kedunya, berarti dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Berarti gak nyium Hajar Aswad, gak ngerti. Dia tidak cinta akhirat, dia tetap cinta dunia. Ini maksudnya. Yang namanya rondo itu kata Rasulullah, baina baiti wa mimbari, baina ghurfati wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu taman dari taman surga. Barang siapa yang masuk di situ, dia adalah masuk di surga. Artinya yang namanya rumah Rasulullah itu simbol. Rumah adalah tempat hidupnya Rasulullah. Berarti simbol kehidupannya Rasulullah, yaitu simbol sunnah Rasulullah. Simbol sunnah Rasulullah. Mimbar Rasulullah tidak akan naik mimbar kalau tidak mau menyampaikan risalah. Rasulullah naik mimbar pasti menyampaikan wahyu. Berarti mimbar ini simbol Al-Quran. Simbol Al-Quran, kitab Allah. Sehingga orang yang kepingin masuk surga, orang ini harus masuk
di batas-batasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Gak boleh keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksudnya. Jenengan gak tahu nama Madinah, gak tahu nama Mekah, tapi uripin jenengan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti mlebu swarga. Pasti mlebu swarga. Pasti. Siapa yang memastikan? Allah yang memastikan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kamu pegang teguh, tidak melanggarnya, pasti akan selamat selama-lamanya. Pasti akan selamat dunia dan akhirat, masuk surganya Allah. Ini maksudnya raudhah. Sehingga orang-orang yang sudah ke Mekah, ke Madinah, ya harus pertama yang sudah ke Mekah, sudah nyium Hajar Aswad, mulai ngomong kaji, kudu tambah cinta kepada akhirat, cinta kepada ibadah, cinta kepada hal yang berbau akhirat daripada dunia. Orang yang sudah ke Madinah, mestinya dia tetap harus tambah memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya kalau, Insya Allah, kalau haji bisa memegang teguh 4 hal tersebut, niat, diilmoni, dijaga kehalalan rezekinya untuk biaya ongkos haji dan lain sebagainya, dan menjaga akhlakul karimah selama di sana, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Hajinya akan dibalas dengan surga Allah SWT. Dan haji yang mabrur digambarkan oleh Rasulullah, kharaja minadz dzunub kayaumi waladatu ummu, akan keluar dari dosa-dosanya dan akan bersih dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Makanya tandanya orang yang hajinya mabrur koyok bayi. Nanti jangan lihat, jangan diundang di sini sampai untuk mendoakan sebagai sekaligus saksi Bapak Hayaki dan Ibu apakah mabrur apa tidak besok ditinggali setelah haji. Rek koyok bayi berarti hajinya mabrur. Rek gak koyok bayi berarti hajinya tidak mabrur. Jadi kudu koyok bayi wis gawe pampers ya. Wedon ngoten iki lho. Boten itu maksudnya koyok bayi itu adalah makhluk yang paling menyenangkan. Gak ono wong delok bayi mangkel gak ono, mesti seneng. Lucu, bayi itu menyenangkan. Didelok model-model bayi pasti menyenangkan. Artinya haji yang mabrur adalah orang yang pulang dari haji menjadi orang yang menyenangkan orang lain, menjadi orang yang bisa membahagiakan orang lain, tambah happy ambek wong. Kok mulai lunga haji kok gregetno, mangkelno, niki jenenge bayi remek niki. Kudu nang dipijetno niki kedelinges karo kali Mekah Madinah. Harus menyenangkan. Nggih, ora ono wong mari lunga haji abau niki kok gregetno. Ono apa kira-kira? Nggih, lek ono model ngono itu menunjukkan hajinya ndak mabrur. Ayo, abau niki kudu dadi wong sing nyeneng. Nyenengno berarti banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya, sing loman, nggih. Iki dites kok mulih kebaikan diutangi wae angel, berarti gak mabrur. Aduh, jadi Pak iki berat iki wong harta dikai aja ngomong bae. Ndak ya gak harus seperti itu. Pokoknya nyenengno lah nggih, perilakunya, omongannya api, kelakuannya api, wajahnya menyenangkan. Nah ini berarti dia menjadi pribadi-pribadi yang membahagiakan, idkhal surur kepada sesama muslim. Makanya orang yang pulang haji nanti ini menjadi aset, menjadi orang yang sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Karena apa? Banyak memberikan sumbangan, banyak memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang sekitarnya. Semoga Bapak Hayaki dan Ibu benar-benar hajinya mabrur, sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, anggota masyarakat warga yang bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitarnya. Amin Allahumma amin. Kata yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walafumikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Amin. Hamdan fina wa kafina zidaya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalalika wa wajhika subhanahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. اللهم اغفر لنا ونرحمنا كما ربينا صغارا اللهم يسر لنا وارزقنا خصوصا Bapak Hayaki sekalian
زيارة مكة المكرمة ومدينة المنورة للحج والعمرة وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا كما ربينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.